Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan pemrograman soket client server pada jaringan aplikasi chat. Di sini kami mempresentasikan untuk tugas akhir UAS. Kami terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama Adam Syaifullah dengan NIM 22030151113 dan saya sendiri Muhammad Iqbal Burhanuddin dengan NIM 22030015041. Halo teman-teman, selamat datang di presentasi saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dan menjelaskan sebuah program server sederhana yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam pembuatan program ini saya memanfaatkan modul bawaan Python, yaitu socket, yang dirancang untuk menangani komunikasi jaringan dengan mudah dan efisien. Program server ini memiliki identitas yang saya sematkan sebagai informasi pengenal. Identitas tersebut mencakup nama saya yaitu Adam Saifullah dan NIM saya 22030151113. Informasi ini bertujuan untuk memberikan sentuhan personal sekaligus mengenalkan siapa yang berada di balik server tersebut. Server ini dikonfigurasi untuk berjalan pada IP address 192.168.1.96 dengan port 6721. Ketika server diaktifkan, ia akan berada dalam kode listening, artinya siap menerima koneksi dari klien. Setelah koneksi terjalin, server akan menunggu pesan yang dikirimkan oleh klien. Setiap pesan yang diterima akan diproses oleh server, ditampilkan di konsol, dan jika diperlukan, server juga dapat membalas pesan tersebut. Dengan cara ini, server bertindak layaknya mitra komunikasi interaktif yang dapat merespon klien secara langsung. Sebagai tambahan, saya mengimplementasikan fitur khusus agar server dapat menangani permintaan untuk mengakhiri koneksi dengan sopan. Jika klien ingin mengakhiri sesi komunikasi, mereka cukup mengetikkan perintah exit, dan server akan memproses permintaan tersebut dengan memberikan tanggapan yang sesuai sebelum menutup koneksi. Selain itu, saya juga memastikan bahwa komunikasi antara server dan klien berlangsung dengan lancar dan jelas. Saya menggunakan beberapa fungsi tambahan untuk mengelola pesan seperti memastikan bahwa data yang diterima tidak terputus dan format pesan tetap konsisten. Semua ini dirancang untuk menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih baik antara server dan klien. Program ini merupakan langkah awal saya untuk memahami konsep dasar jaringan dan bagaimana aplikasi server klien bekerja. Dengan model soket, saya belajar bagaimana data dapat ditransmisikan melalui jaringan secara real-time dan bagaimana membangun komunikasi yang terstruktur dan efisien. Dengan penjelasan singkat mengenai program server sederhana ini, saya berharap teman-teman dapat memahami ide dasar dari program ini dan terinspirasi untuk mencoba hal serupa. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana program ini bekerja melalui demonstrasi langsung. Saya percaya program ini adalah langkah awal yang solid untuk mengeksplorasi dunia pengembangan aplikasi berbasis jaringan. Dalam pengembangan lebih lanjut, saya berencana untuk menambahkan fitur tambahan seperti autentikasi klien, ekspresi data untuk keamanan, dan kemampuan untuk menangani beberapa klien secara bersamaan atau multi-threading. Dan ini saya mengundang teman-teman untuk melihat bagaimana program ini bekerja secara langsung dan demonstrasi yang akan saya lakukan. Setelah penjelasan ini, saya juga berharap diskusi kita saat ini nanti dapat membuka wawasan lebih luas mengenai pengembangan aplikasi server klien. Saya di sini Muhammad Iqbal Burhanuddin ingin mempresentasikan tentang client server.python. Di sini adalah program ini merupakan implementasi komunikasi client server sederhana menggunakan socket programming. Klien memiliki identitas berupa nama dan NIM
yang berfungsi sebagai tanda pengenal selama proses komunikasi berlangsung. Identitas ini akan disertakan dalam setiap pesan yang dikirim oleh klien sehingga dapat dikenali oleh server maupun pengguna lainnya. Hal ini menjadikan komunikasi lebih terstruktur dan personal. Komunikasi dimulai dengan klien berusaha terhubung ke server melalui alamat IP dan port yang telah ditentukan. Dalam program ini, server berperan sebagai pusat penerimaan dan pengolahan pesan, sedangkan klien adalah pihak yang mengirimkan pesan. Proses koneksi ini menggunakan protokol TCP yang dirancang untuk menjamin keandalan dalam pengiriman data, sehingga pesan dapat sampai dengan utuh tanpa ada bagian yang hilang. Setelah koneksi berhasil dibuat, pengguna pada sisi klien dapat mulai mengirimi pesan kepada server. Program meminta input berupa pesan yang ingin dikirim, yang kemudian digabungkan dengan nama klien sebagai pengirim. Pesan ini dikirimkan ke server dalam format teks menggunakan encoding tertentu agar dapat dipahami di sisi penerima. Pengguna dapat mengetikkan pesan apapun, dan server akan memberikan balasan yang sesuai. Setiap pesan yang dikirim oleh klien akan direspon oleh server. Balasan dari server diterima oleh klien, kemudian ditampilkan pada layar dengan format yang sama seperti pesan yang dikirimkan. Dengan format ini, pengguna dapat dengan mudah memahami isi pesan maupun identitas pengirim, baik itu dari klien maupun server. Komunikasi dua arah ini terus berlangsung selama koneksi aktif. Jika pengguna ingin mengakhiri komunikasi, program ini menyediakan opsi untuk keluar dengan mengetikkan kata exit. Setelah perintah ini diberikan, koneksi antara klien dan server akan ditutup secara otomatis, dan program ini akan berhenti berjalan. Hal ini memastikan bahwa tidak ada sumber daya yang digunakan secara berlebihan setelah komunikasi selesai. Program ini memberikan gambaran sederhana tentang bagaimana komunikasi klien server dapat diimplementasikan. Dengan memanfaatkan program soket programming dan protokol TCP, program ini menjadi dasar yang baik untuk memahami konsep jaringan komputer dan pengiriman data secara real-time. Aplikasi seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk berbagai kebutuhan seperti sistem chatting, aplikasi komunikasi berbasis jaringan, atau layanan berbagi data. Server dalam program ini berfungsi sebagai pusat komunikasi yang menerima pesan dari klien, memprosesnya, dan mengirimkan balasan yang relevan. Ketika server dijalankan, ia akan aktif dan mendengarkan koneksi pada alamat IP tertentu. Dalam hal ini, 192.168.1.96 dengan port yang ditentukan yaitu 7892. Begitu server aktif, ia siap menerima koneksi dari klien manapun yang mencoba terhubung. Setelah klien mengirimkan permintaan koneksi, server akan menerima koneksi tersebut dan mencatat informasi terkait seperti alamat IP dan port klien. Sebagai contoh, dalam log program, server mencatat bahwa klien dengan IP 192.168.1.99 dan port 57076 berhasil terhubung. Proses ini menunjukkan bahwa server bekerja secara real-time untuk mengelola koneksi masuk. Setelah koneksi terjalin, server mulai menerima pesan dari klien. Pesan-pesan ini dikirim dalam bentuk teks yang berisi komunikasi antara klien dan server. Misalnya dalam program ini, klien pertama kali mengirimkan pesan "Assalamualaikum Adam" yang diterima oleh server. Server kemudian memproses pesan tersebut dan memberikan balasan yang sesuai, yaitu "Waalaikumsalam Iqbal". Balasan ini menunjukkan bahwa server tidak hanya menerima pesan, tetapi juga memahami konteks komunikasi yang berlangsung. Fungsi ini memastikan bahwa komunikasi antara klien dan server tidak hanya berjalan satu arah, tapi juga bersifat interaktif. Ketika klien mengirimkan pesan lanjutan seperti "Ayo kita belajar untuk UAS", server menanggapi dengan balasan "Ayo, mau hari apa Iqbal?". Ini menunjukkan bahwa server memiliki kemampuan untuk mempertahankan alur komunikasi yang logis dan responsif, seolah-olah server benar-benar berinteraksi secara langsung dengan klien. Setiap balasan yang dikirimkan oleh server memberikan respon yang relevan terhadap pesan yang diterima, yang menambah kesan dinamis dalam komunikasi ini. Proses ini terus berulang selama koneksi antara klien dan server masih aktif, memungkinkan pertukaran pesan secara berkelanjutan. Selain memproses pesan, server juga memastikan bahwa koneksi tetap berjalan dengan baik dan efisien. Server tetap mendengarkan untuk menerima pesan-pesan baru dari klien dan memberikan balasan tanpa jeda yang signifikan. Dalam aplikasi ini, nyata server ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung banyak klien sekaligus untuk menambah fitur tambahan seperti penyimpanan pesan, autentikasi pengguna, dan enkripsi data. Dalam program ini, server
Server tetap sederhana tetapi memberikan fondasi yang kuat untuk klien server. Sekian presentasi dari kami tentang pemrograman soket client server pada jaringan aplikasi chat untuk tugas akhir UAS praktek jaringan komputer. Apabila ada kesalahan kata mohonlah dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.